Uji coba Valencia adalah uji coba yang bisa dibilang menjadi penentuan para pabrikan untuk pengambilan keputusan mana yang akan di-upgrade. Karena semua pembalap bisa turun untuk mencoba hal-hal baru, update dari pabrikan tersebut. Kita bahas satu persatu pabrikan, apa saja perubahannya. Kemarin Yamaha dan Aprilia, sudah. Kini giliran ke Honda. Honda kehilangan konsesinya nih, kemajuan atau kerugian? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Honda kini memasuki fase baru yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauan. Mereka akhirnya mulai membaik. Sepanjang paruh kedua musim 2025, performa RC213V menunjukkan perubahan arah yang signifikan. Kemajuan ini memberi harapan besar bagi proyek Honda yang selama 2 tahun terakhir kesulitan menemukan identitas. Tapi pada saat yang sama memunculkan ironi tersendiri. Ketika Honda mulai bangkit, mereka justru kehilangan hak istimewa yang semula menjadi kunci kebangkitan itu. Dari juru kunci klasemen konstruktor 2024, Honda kini berhasil meninggalkan Yamaha dan naik 1 tingkat. Hasil-hasil positif mulai hadir secara konsisten. Joan Mir meraih 2 podium di penghujung musim. Luca Marini kembali menjadi penghuni reguler 10 besar, dan kemenangan mengejutkan Johann Zarco di Le Mans menjadi titik balik yang mempertegas bahwa Honda benar-benar menemukan arah pengembangan yang tepat. Situasi seperti ini bahkan nyaris tidak mungkin terjadi tahun lalu, ketika hanya satu pembalap Honda yang mampu menembus 10 besar sepanjang musim. Kemajuan besar itu tak datang secara instan. Di awal 2025, Honda berada di kategori D, kategori paling bawah dalam sistem konsesi. Status ini memberi mereka berbagai hak istimewa, aero tambahan, jatah ban lebih banyak, kebebasan penuh pengembangan mesin, hingga kemampuan melakukan tes tanpa batas. Pada saat para pabrikan lain terikat aturan mesin beku, Honda justru memiliki ruang eksplorasi yang sangat besar. Mereka memanfaatkannya secara maksimal. Masuknya Romano Albesiano sebagai sosok penting dalam teknis makin mempercepat stabilitas arah pengembangan. Mir dan Marini sepakat bahwa RC213V kini punya DNA yang jelas. Namun, setiap kemajuan datang dengan harga tertentu. Sistem konsesi menghitung poin berdasarkan persentase total yang diraih pabrikan dalam satu musim. Sepanjang poin Honda tidak melewati angka 35%, mereka akan tetap berada di kategori D. Tapi kemenangan penuh Zarco di Le Mans ditambah podium Mir setelah tren positif akhir musim membuat perolehan poin Honda naik hanya sedikit terlalu tinggi. Dari total maksimal 814 poin, batas 35% adalah 284,9. Honda mendapatkan 285 poin, lebih tinggi 1 poin saja, tapi cukup untuk menggeser mereka ke kategori C. Lonjakan 1 poin itulah menghapus berbagai hak istimewa Honda. Memasuki 2026, Honda tidak lagi bisa melakukan tes bebas. Jatah aero mereka berkurang, dan dampak terbesarnya ialah mesin mereka ikut dibekukan sepanjang musim. Ironinya begitu jelas terlihat. Alat yang membuat mereka tumbuh kini diambil tepat ketika mereka mulai kembali kompetitif. Meskipun begitu, dari dalam Honda sendiri, optimisme tetap terasa. Alberto Puig menyebut ini sebagai konsekuensi dari kemajuan. Sementara Marini mengatakan Honda tidak membutuhkan paket besar baru, hanya detail penyempurnaan. Pernyataan tersebut menunjukkan rasa percaya diri. Tapi tentu saja, pertanyaan besar tetap ada. Apakah momentum ini bisa dipertahankan tanpa fasilitas konsesi? Yamaha yang stagnan, walaupun berada di kategori D, adalah peringatan nyata bahwa konsesi tidak otomatis menjamin kebangkitan. Memasuki 2026, Honda berdiri di antara dua sisi realitas. Satu sisi adalah bukti nyata bahwa mereka sudah bergerak ke arah yang benar. Di sisi lain, jalur cepat pengembangan yang memudahkan mereka mengejar ketertinggalan kini tertutup. Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa kebangkitan ini bukanlah sekedar efek samping dari regulasi, tapi hasil dari fondasi teknis yang matang. Luca Marini menjadi bagian penting dalam kebangkitan itu. Dia menutup tes di MotoGP Valencia dengan posisi ke-14. Setelah menjalani hari yang sangat padat dan penuh eksperimen, dia bahkan menyebut hampir mustahil mengingat semua item yang diuji hari itu. Namun itulah bukti betapa agresifnya program pengembangan Honda menjelang 2026.
Meski sprint Valencia sebelumnya berakhir tragis akibat crash bersama Mir, Marini bangkit di balapan minggu dan finish ke-7 menutup musim keduanya bersama Honda dengan catatan positif. Musim 2025 menjadi tahun konsisten bagi Marini. Dia rutin meraih hasil 10 besar, bahkan membukukan akhir pekan terbaik di Hungaria dan Indonesia. Dengan 142 poin dan peringkat ke-13, dia menjadi pembalap Honda terbaik kedua. Hanya terpaut 6 poin dari Johann Zarco. Catatan ini semakin menegaskan mengingat dia sempat absen 3 seri akibat cedera parah di Shizuoka. Patah tulang selangka, pinggul, dada, lutut, hingga paru-paru kolaps. Absen panjang itu tidak menghalangi kontribusinya dalam proses pengembangan RC213V. Ketika tes resmi 2026 dimulai di Valencia, Honda datang dengan daftar pekerjaan yang sangat besar. Marini menyelesaikan 44 lap dan hanya terpaut setengah detik dari waktu tercepat hari itu. Hari itu dia menggambarkan sebagai hari yang super sibuk. Penuh proses masuk pit, keluar pit untuk mencoba berbagai hal komponen, elektronik, dan mekanis. Banyaknya item membuat fokus mudah terpecah, sehingga evaluasi akhir harus dilakukan lewat diskusi panjang dengan analis dan teknisi Jepang. Banyak komponen tidak dapat dievaluasi secara akurat di Valencia, sehingga Sepang akan menjadi titik verifikasi utama. Joan Mir pun berada di jalur yang serupa. Dia menyelesaikan tes MotoGP Valencia dengan posisi ke-12, menjadi pembalap Honda tercepat hari itu. Namun bagi Mir, posisi bukan hal utama. Fokus Honda adalah memastikan fondasi RC213V untuk musim 2026. Sprint sebelumnya berakhir buruk akibat crash yang juga melibatkan Marini. Sementara balapan hari Minggu memberinya hasil minim. Mir menutup musim 2025 di posisi ke-15 dengan 96 poin. Tahun naik turun yang diwarnai DNF, tetapi juga podium penting di Jepang dan Malaysia. Yang terpenting, dia mengaku menemukan kembali rasa percaya diri dan gairah balap berkat meningkatnya performa RC213V. Tes pasca balap Valencia menjadi simbol awal era baru. Hujan semalaman membuat sesi mundur, tapi Mir tetap menyelesaikan 37 lap. Dia mengatakan motor yang digunakan masih Honda yang sama, dengan beberapa modifikasi kecil. Tidak ada paket besar, karena tujuan hari itu adalah mengonfirmasi semua komponen yang telah diuji selama paruh akhir 2025. Mir menegaskan bahwa fondasi RC213V ini sudah berada di jalur yang benar, hanya aerodinamika yang masih tertinggal. Honda sengaja tidak menguji aero di Valencia, semua akan disiapkan untuk Sepang. Mir menutup harinya dengan rasa percaya diri yang besar terhadap departemen teknis Honda di Jepang. Dia tahu ada beberapa aspek positif dan negatif, tapi arah pengembangannya kini jelas. Dengan sejumlah pengujian intensif yang akan mereka lakukan sepanjang musim dingin, Mir hanya ingin kembali ke Malaysia dalam kondisi sehat dan siap membawa Honda selangkah lebih dekat menuju kompetitif tahun 2026. Untuk 2026 sendiri, Honda berada di titik kritis yang bisa menjadi persimpangan antara kebangkitan penuh atau kembali terperosok. Hilangnya konsesi otomatis berarti Honda harus mengandalkan kualitas teknis murni, bukan lagi bantuan regulasi. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Romano Albesiano dan seluruh tim insinyur Jepang. Apakah fondasi yang mereka bangun sepanjang 2025 cukup kokoh untuk diandalkan tanpa jalur cepat pengembangan? Banyak pihak menilai bahwa keberhasilan Honda mempertahankan tren positif pada awal 2026 akan menjadi indikator apakah strategi baru mereka benar-benar berhasil. Selain itu, dinamika antar pembalap juga kini lebih solid. Marini dan Mir telah melalui masa sulit bersama, mengalami crash bersama, menjalani cedera, gagal, tapi juga merasakan podium dan pembangkitan performa. Hubungan dua pembalap ini semakin harmonis dan berkontribusi langsung pada arah pengembangan. Mir dikenal sangat sensitif dalam feedback, sementara Marini sangat sistematis dalam evaluasi data. Kombinasi keduanya membuat Honda memiliki dua sumber input yang saling melengkapi. Ini menjadi aset besar pada fase pengembangan tanpa konsesi. Dengan seluruh tantangan baru yang akan hadir di 2026, mulai dari aero yang masih tertinggal, mesin yang kini dibekukan, serta hilangnya jatah tes bebas, Honda berada di babak baru yang lebih menantang tapi juga lebih menjanjikan. Jika RC213V tetap meningkat meski tanpa fasilitas konsesi, maka kebangkitan Honda bukan hanya momentum saat, tapi pertanda kembalinya salah satu raksasa terbesar MotoGP. Dan bagi Mir maupun Marini, musim 2026 bisa menjadi titik penentu karirnya. Apakah mereka akan menjadi dua pembalap yang mengawal kebangkitan Honda atau sekedar batu loncatan sebelum proyek ini menemukan bentuk finalnya? Nah, menurut teman-teman nih, tahun 2026 nanti, bisakah Honda bersaing di antara KTM dan Aprilia? Kalau Ducati, ya bisa sih. Tapi melihat jumlah motor di grid saja, pastinya Honda akan sulit untuk bisa mengalahkan ke-6 motor Ducati. Menurut teman-teman gimana? Coba komen.